Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perulangan di aplikasi Python. Jadi, aplikasi Python ini agak sedikit berbeda dari MATLAB ya. Oke, langsung saja kita bikin yang sederhana dulu. Kita pertama-tama itu harus kita bikin ininya. Harus ada package dari matematiknya dulu. Kita import dulu ya. Import. Jangan lupa ini biar package matematiknya bisa digunakan. Oke, kemudian kita definisikan X-nya. Jadi gini, kalau di Python itu berbeda dengan MATLAB. Misalnya di MATLAB itu kan kita langsung aja perulangan I sampai apa, terus langsung dimasukkan kan. Nah, ini kita perlu bikin dulu kayak array atau matriks baris untuk mewadahi perulangannya. Jadi kita harus definisikan itu dulu. Misal X-nya itu range-nya dari, ini sama nih kayak yang I 1 sampai 4. Ini range-nya kita bisa bikin 1 sampai 4 juga. Jadi ini kayak didefinisikan duluan, X-nya tuh harus berupa matriks baris gitu, atau ya seperti itu. Kemudian kita langsung masukkan perulangannya, for I in X. Nah, jadi I-nya akan menyesuaikan perulangan di dalam matriks barisnya si X. Oke, begitu ya array-nya. Setelah titik 2 F sama dengan I plus 1. Kemudian kita print F-nya. Nah, ini sederhana ya. Oke, coba kita run. Nah, begini. Oh ya, jadi di Python itu nanti dia akan mengulang range-nya, nanti yang dipakai itu dia akan iterasinya itu cuma sampai X-1. Iterasi atau perulangan X hanya sampai X-1. Jadi setiap kalian memasukkan range-nya 1 sampai 4, berarti dia hanya akan mengiterasi sampai 3. Kalau ingin diakalin, berarti bisa di sini. Bisa digunakan yang nggak bisa. Ini harus pakai Oke. Coba dilihat ini dulu aja. Kita nanti belajar yang bakal ada N+1-nya. Nah, iterasi atau perulangan X hanya sampai X-1. Coba kita masukkan ya. Kalau for I di X, X-nya kan range-nya 1 sampai 4. Berarti ada sebuah, bayangkan ada sebuah array atau matriks baris 1 sampai 4, 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kita for perulangan I di X, berarti kan mulai dari 1 I-nya. Masukkan I1, berarti F-nya sama dengan I tambah 1 atau 1 tambah 1. Masukkan F-nya, print F-nya atau cetak. Berarti jadinya 2, ketemu 2 di sini. Kemudian masuk lagi setelah selesai, masuk lagi ke 2, perulangannya 2 tambah 1 jadi 3, terus masuk lagi ke 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, yang nomor 4 ini nggak dieksekusi sama si Python-nya. Gitu ya. Jadi kalau pengen ini nanti kita pakai yang saya nanti akan ajarkan. Oke, sekarang aja deh kalau gitu. Nah, ini kita ini dijadikan kontrol ini. Oke. Nah, ini gimana kalau kita mau masukkan inputannya tuh dimasukkan. Jadi ini N sama dengan integer, jangan lupa pakai integer karena semua inputan yang masuk ke dalam Python itu pasti jadinya string tipe datanya, jadi harus dirubah dulu ke
integer. Input. Langsung aja ini masukkan angka. Angka. Ini ya. Oke, kemudian for i in range. Nah, ini baru bisa nih. 1 sampai n plus 1. Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa nih kita bikin supaya dia tuh n plus 1. Jadi, misal kalian masukin n-nya 4, nanti dia akan berulangan sebanyak 4. Kemudian ini belum titik 2. 2 jangan lupa ya. Nah, n sama dengan n dikali 1. Kemudian kita print n-nya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, ini kita masukin inputan ini. Nah, ini kita masukin inputan, jadi berapa maunya kita iterasi itu bisa dibikin berapa kali. Ini kan kayak saklek 4. 1 sampai 4 terus sampai 1 sampai 3 x min 1 kan. Nah, ini kita bisa memasukkan berapa angka aja semau kita, jadi opsional, kondisional. Jadi bisa masukin angka sebanyak 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi pas kita masuk ke dalam, misal kita masukin angka 3, berarti kan for is in range 1 sampai 3 tambah 1, berarti 1 sampai 4. Awalnya kita mau iterasinya 3, tapi karena si Python ini cuma mengeksekusi sampai x min 1, karena mengeksekusi cuma sampai n min 1, jadi kita akalin di sini di range-nya. Jadi nanti tetap akan ada 3 iterasi. Karena di sini 1 sampai n plus 1. Karena kan si Python mengeksekusinya hanya sampai n min 1 gitu ya. Coba kita run dulu biar lebih paham. Masuk angka. Coba 4 ya. Nah, gini. Tetap 4 buah ya. Ini mungkin nggak kelihatan ini nih iterasinya. Bukan kali 1 deh. Tambah 1 sebentar ya. Nah, gini ya. Jadi misal kalau kita masukkan, kan tadi kita masukkan 4, berarti kan si Python hanya akan mengeksekusi sampai 3 iterasi karena n min 1 tadi saya bilang. Tapi karena si i-nya kita definisikan di range 1 sampai n plus 1, jelas dia akan iterasi sampai berapa berarti? 4 kan? Yang awalnya dia 3 aja, karena dia tambahin n plus 1 jadi tetap 4. Jadi gitu ya mengakalinya. Nah, ini coba saat kita masukkan 4, berarti kan iterasi yang pertama i di dalam range 1 itu sama dengan n ditambah 1. Berarti nanti ini masuk 4. Oh, sorry. Ini kalau pakai yang kayak gini berarti n-nya yang ke i ya. Oke. Kalau ini kita rubah jadi... Iya, saya jelaskan ini dulu. Ini bisa sih. Berarti kalau kita masukkan n, ini n-nya baru, berarti n-nya kan tadi 4. Berarti 4 tambah 1 berapa? 5 kan? Kemudian di print si n-nya. Selanjutnya perulangannya, bentar, ini kayaknya membingungkan kalau kita pakai n. Sebentar. Pakai yang seperti di atas saja, sama dengan i plus 1. Oke, berarti benar aja tadi yang n ya. N sama dengan n plus 1. Jadi gini. Aku lihat dulu. Oke. Jadi kita lihat dulu ya pelan-pelan. Jadi saat kita masukkan angka 4 itu perulangannya i di range 1 sampai
4/1 atau 5. Jadi nanti dia akan mengulang sebanyak 5. Sebanyak N-1, jadi 4. Jadi sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi saat masuk I yang pertama, berarti N-nya kan kita masukkan 4. Oke, ini sepertinya variabelnya I ya. Jadi nanti N-nya yang akan jalan, bukan I-nya. Oke, berarti nanti N sama dengan jadi yang pertama tadi N-nya masuknya 5, terus kemudian 5 tambah 1 jadi 6. Coba tadi sekarang dulu. Nah, jadi N plus 1 nanti tadi kan 4. Kemudian N-nya tadi kan 4 awalnya, terus ditambah 1 jadi 5. Kemudian si 5 naik lagi tambah 1 sama dengan 6. 6 naik lagi jadi 7 naik lagi jadi 8. Jadi N-nya yang kita iterasikan gitu ya, bukan I-nya. Kalau yang sebelumnya itu I-nya yang kita tambahkan. Iya. Oke. Ya. Oke. Lanjut, ini kalau untuk memasukkan angka ya. Kontrol. Nah. Kemudian selanjutnya gimana kalau ada 2 buah fungsi di dalamnya? Oke, kita copy aja ini. Terus yang ininya. Nah, gimana kalau 2 buah fungsi terus G di sini sama dengan ini, sama yang kayak MATLAB di video sebelumnya ya. F bagi 2, kita printnya print G, bukan print F. Nah, gini. Jadi saat masuk I yang pertama, berarti 1 tambah 1. 2 bagi 2, 1 tambah 1 kan 2, berarti terus G-nya sama dengan 2 bagi 2 jadinya 1. Terus masuk lagi ke X berikutnya yaitu 2. Berarti 2 tambah 1, 3, 3 bagi 2, 1,5. Terusnya ya, ini sampai X min 1. Oke. Kita tutup dulu. Kemudian membuat matriks array yang dari perulangan. Jadi kalau di Python itu nggak bisa langsung bikin matriks, jadi harus pakai perulangan. Jadi dia bisa sih pakai, nanti ada tambahan package-nya lagi, tapi kita nggak belajar di sini. Oke, coba kita definisikan dulu ya untuk baris dan kolomnya. M-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 5. Terus kita bikin S-nya itu adalah array kosong sebanyak N. Array-nya sebanyak N. Oke, nanti perulangannya gini. For I in range X. Range N. XI-nya sama dengan I dikali M. Kemudian kita print X-nya. Nah, gini. Jadi untuk perulangan yang pertama, jadinya ini. Perulangan yang pertama nanti
perulangan yang pertama berarti kan ini ada, berarti ada nanti sebanyak 4 kolom dan 5 baris. Jadi M-nya akan berfungsi sebagai kolom, N-nya sebagai baris. Jadi kita siapkan dulu X sebanyak barisnya. Nah, ini nanti yang akan diulang itu sebanyak 5 kali. Berarti nanti yang pertama 1 baris pertama, terus 2 baris, 3 baris, sampai 4 baris. Gitu ya, karena N-nya -1. Nah, terus kita masukkan yang I yang pertama, berarti di dalam range-nya 5. Berarti XI sama dengan I kali 4. Ya, berarti yang pertama itu 0, 0, 0. Oke, karena 0 yang pertama ya. Sampai 4 buah M. Kemudian untuk yang kedua, itu nanti masuk lagi yang pertama. I yang pertama. Jadi yang di dalam N. Sampai seterusnya sampai 4 gitu. Oke. Mungkin itu saja dulu untuk video yang sekarang. Kita sampai membuat matriks ya. Berarti sampai membuat matriks dari lewat for. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.